Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan tentang sejarah penyebaran dan kodifikasi Al-Quran dan hadis. Dari kelompok kami ada 3 pemateri, yaitu pemateri pertama saya sendiri Khofatur Rohmah, NIM 19190015. Pemateri kedua yaitu Nur Islam Mufidatul Ummah, NIM 19190012. Dan pemateri ketiga ada Nabila Azhara, NIM 19190022. Yang pertama yaitu tentang pokok-pokok materi. Di sini ada 4 pokok materi, yaitu sejarah pewahyuan Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, sejarah penyebaran hadis, dan kodifikasi hadis. Selanjutnya yang pertama yaitu sejarah pewahyuan Al-Quran. Sejarah pewahyuan Al-Quran ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama yang berlangsung sekitar 4-5 tahun. Pada periode ini menimbulkan reaksi nyata yang dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu segolongan kecil dari masyarakat jahiliyah menerima dengan baik ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat menolak ajaran Al-Quran. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai meluas melampaui perbatasan Mekah menuju daerah lain. Selanjutnya pada periode kedua ini berlangsung 8-9 tahun. Pada tahun ini tersebut banyak terjadi pertikaian antara kelompok Islam dan jahiliyah. Terus yang selanjutnya yaitu periode ketiga. Pada periode ketiga, pada masa ini terjadi selama 10 tahun. Pada masa ini dakwah Al-Quran telah mencapai suatu prestasi yang besar karena dipengaruhi oleh para penganutnya yang telah hidup bebas menerapkan ajaran agama di Yasrib. Sekian materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Nur Islam Mufidatul Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang bernama Nur Islam Mufidatul Ummah, NIM 19190012 akan menjelaskan mengenai pokok materi yang kedua, yaitu kodifikasi Al-Quran. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kodifikasi. Jadi kodifikasi berasal dari 2 bahasa. Yang pertama yaitu dari bahasa Inggris, yaitu katanya codification yang berarti penyusunan. Sedangkan dalam bahasa Arab itu berarti al-tadwin atau taf'il yang memiliki arti mencatat atau menulis dan juga menyusun. Jadi kodifikasi atau tadwin ini memiliki makna mencatat, menulis, dan menyusun. Sedangkan apa sih itu kodifikasi Al-Quran? Jadi kodifikasi Al-Quran adalah suatu proses yang meliputi penulisan, pengumpulan, pencetakan, serta pemeliharaan Al-Quran yang dilakukan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Jadi pada kodifikasi Al-Quran ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Baik, langsung saja pada poin pertama, pada zaman Nabi Muhammad. Jadi pada zaman Nabi Muhammad ini dilakukan 2 metode. Yang pertama yaitu metode penghafalan Al-Quran. Jadi pada metode ini Nabi Muhammad serta para sahabat menyimpan ayat-ayat Al-Quran ke dalam dada manusia, ke dalam dada dirinya sendiri, atau dengan cara menghafalkannya. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan seorang penghafal Al-Quran terbaik karena beliau itu merupakan utusan Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Jadi Allah itu meridhoi jalan Nabi Muhammad untuk menghafalkan Al-Quran.
Selain itu, Nabi Muhammad dan para sahabat itu juga memiliki daya hafal yang kuat sebagaimana penduduk Arab semestinya. Oleh karena itu, setiap malaikat Jibril datang untuk menyampaikan atau membawa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, beliau langsung menyimpannya di dalam dada atau langsung menghafalkannya. Kemudian setelah Nabi Muhammad menghafalkannya, Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat Al-Quran tersebut kepada para sahabatnya. Lalu para sahabatnya juga menjadi pengikut menghafalkannya. Setelah para sahabat menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka menyampaikannya kepada orang-orang terdekat, misal istri, anak, dan juga keluarga. Metode yang kedua yaitu metode penulisan. Jadi cara penulisan pada masa itu ditulis pada berbagai jenis bahan. Misalnya yang pada masa itu ada pelepah kurma, tulang belulang, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, dan masih banyak lagi. Jadi pada masa itu Nabi Muhammad SAW langsung menunjuk para sahabat yang ahli pada bidang menulis seperti Zaid bin Sabit, Muawiyah, Ali, dan Ubay bin Ka'ab. Jadi pada masa ini atau pada metode ini dapat dipastikan bahwa setiap komponen wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad telah dalam proses pemeliharaan dan pelestarian dalam bentuk tulisan dan catatan. Begitupun juga pada metode penghafalan. Baik, langsung saja pada poin yang kedua, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi kekacauan di kalangan umat Islam yang ditimbulkan oleh orang-orang murtad di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena itu, terjadilah perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Dalam peperangan tersebut, banyak sekali penghafal Al-Quran yang meninggal sehingga mencapai 70 orang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan 500 orang. Sementara umat Islam yang gugur dalam peperangan tersebut kurang lebih berjumlah 1.200 orang. Karena tragedi tersebut, Umar bin Khattab mengkhawatirkan pelestarian ayat-ayat Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab langsung meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk segera dilakukannya pengumpulan dan penulisan setiap ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Sebenarnya, Abu Bakar meragukan gagasan dari Umar bin Khattab, akan tetapi setelah meninjau keadaan yang pada masa itu sedang terjadi kekacauan, jadi Abu Bakar menerima gagasan tersebut dan langsung memerintahkan Zaid bin Sabit untuk segera melakukan proses pengumpulan dan penulisan setiap ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Saat setelah Abu Bakar wafat, tiap ayat Al-Quran terkumpul dalam sebuah mushaf dijaga ketat di bawah pimpinan Umar bin Khattab, yang pada masa itu beliau menjabat sebagai khalifah kedua. Pada masa Umar, mushaf disalin ke dalam lembaran dan beliau tidak menggandakan itu dikarenakan Umar hanya ingin menjadikan Shaifah tersebut sebagai naskah yang orisinil, bukan sebagai bahan untuk dijadikan hafalan. Setelah proses penulisan selesai, naskah yang orisinil tadi diserahkan kembali kepada Hafsah binti Umar atau istri Nabi Muhammad SAW untuk disimpan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua motif yang terkait dengan pengumpulan setiap ayat Al-Quran pada masa Abu Bakar. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad belum mengumpulkan tiap-tiap ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf sehingga beliau wafat. Baik, langsung saja pada poin yang ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Jadi pada masa ini Islam semakin adanya perluasan wilayah yang dilakukan oleh setiap khalifah. Oleh karena itu,
para penghafal Al-Quran mulai berpencar di berbagai wilayah Islam. Jadi, para penghafal Al-Quran itu menyampaikannya kepada penduduk sekitar dengan versi qiraat atau versi cara membaca Al-Quran itu masing-masing, seperti yang dibawakannya. Hal ini menimbulkan dampak negatif bahwa masing-masing di antara penduduk membanggakan versi qiraat dari daerahnya dan juga menganggap bahwa versi itu merupakan versi yang terbaik dan versi yang paling benar. Karena kejadian tersebut tidak sesuai dengan di kalangan Islam, Utsman mencemaskan dan langsung bergegas mengundang para pemuda sahabat baik dari kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, sehingga terjadi sebuah kesepakatan bahwa mushaf yang telah ditulis pada masa Abu Bakar disalin kembali menjadi mushaf dengan dialek Quraisy. Dalam hal ini, Utsman menunjuk suatu tim yang beranggotakan 4 sahabat. Yang pertama yaitu Zaid bin Sabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Sa'id bin Al-As, dan yang terakhir Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Jadi setelah tim tersebut selesai melakukan penyalinan mushaf, Utsman mengirim mereka di berbagai wilayah Islam sebagai acuan apabila terjadi perselisihan versi qiraat Al-Quran. Jadi secara umum terdapat 5 ciri mushaf yang ditulis pada masa Utsman. Yang pertama yaitu setiap ayat Al-Quran yang tertulis dalam mushaf berdasarkan riwayat mutawatir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran yang mansukh. Yang ketiga, setiap surat maupun ayatnya telah disusun secara tertib seperti Al-Quran saat ini. Yang keempat, tidak terdapat dalam Al-Quran tulisan sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas. Dan yang terakhir, setiap mushaf yang ditulis pada masa Utsman mencakup 7 huruf atau sab'at al-ahruf, diturunkannya Al-Quran. Ya, selanjutnya materi yang ketiga yaitu sejarah penyebaran hadis, yaitu dibagi menjadi 4 masa penyebaran hadis. Yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah ini beliau memiliki posisi yang sentral dalam masyarakat muslim. Selain itu, pada masa Rasulullah dikenal dengan Asyar wal al-wahwah wa al-takwim, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Selanjutnya pada masa sahabat Rasulullah, yaitu Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tidak memperbolehkan memperbanyak periwayatan hadis karena dengan diserukannya oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menyedikitkan dan menyelidiki hadis periwayat hadis. Selanjutnya yaitu pada masa sahabat Rasulullah ini dapat dikatakan bahwa hadis-hadis Rasul masih terpelihara kemurniannya. Ya, selanjutnya yang ketiga masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, metode yang digunakan para tabi'in untuk mempelajari hadis yaitu mengkoleksi dan mencatat hadis. Dalam mencatat hadis ini yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Yang terakhir yaitu pada masa tabi'in al-tabi'in. Pada masa tabi'in al-tabi'in, cara periwayatan hadis pada masa itu adalah dengan cara bil al-lafzi, yaitu dengan lafal. Selain itu terdapat sistem periwayatan dan penerimaan hadis dengan sistem isnad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azahra, NIM 191900022. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu kodifikasi hadis.
Apa itu kodifikasi hadis? Kodifikasi hadis adalah penulisan hadis berdasarkan perintah kepala negara yang dilakukan secara resmi dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam bidangnya. Kemudian, latar belakang kodifikasi hadis. Ada beberapa yang melatar belakangi adanya kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran telah dibukukan dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang wafat. Bila terus dibiarkan, dikhawatirkan hadis juga akan hilang. Oleh karena itu, perlu segera dibukukan. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin kompleks. Hal ini tentu memerlukan petunjuk dari hadis sebagai sumber agama. Yang terakhir, pemalsuan hadis semakin merajalela. Kalau dibiarkan dapat mengancam kemurnian dan kelestarian hadis. Selanjutnya, para ahli mengatakan bahwa sampai sekarang hadis telah melewati sedikitnya 7 masa atau periode perkembangan. Di antaranya, periode yang pertama, yaitu Asr al-Wahyi wa al-Tadwin, atau masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Di masa ini terdapat larangan menulis hadis. Tetapi di samping itu terdapat kelonggaran yang diberikan Rasulullah SAW kepada sahabat tertentu untuk menulisnya. Tetapi Nabi SAW tidak pernah melarang sahabat untuk menulis hadis. Niscaya juga masih tidak mungkin seluruh hadis dapat ditulis pada zaman Nabi Muhammad SAW karena yang pertama, hadis tidak selalu dihadapkan sahabat Nabi yang pandai menulis hadis. Yang kedua, perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tertuju kepada pemeliharaan Al-Quran. Yang ketiga, walaupun Nabi memiliki beberapa orang sekretaris, itu hanya diberi tugas untuk menulis wahyu yang turun dan surat-surat. Yang keempat, sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, takrir, dan hal ihwal seorang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan peralatan yang masih terbatas dan sederhana. Jadi bagaimanapun, periwayatan hadis lebih banyak berlangsung secara lisan daripada tulisan. Para sahabat menerimanya dengan mengadakan kekuatan hafalan. Periode yang kedua yaitu al-tasbut wa al-iqbal min al-riwayah, atau membatasi hadis riwayat. Pada masa ini, Khulafaur al-Rasyidin memperketat periwayatan hadis dan menjauhi penulisan karena pendapat sahabat lain di masa Rasulullah SAW. Ini disebabkan karena ketidaksenangan para sahabat menulis hadis pada masa awal Islam adalah karena tidak ingin Al-Quran ditandingi kitab-kitab lain, atau khawatir mereka disibukkan oleh kitab lain sehingga melalaikan Al-Quran. Periode yang ketiga yaitu Intisayar al-riwayah ila al-amsar, atau penyebaran riwayat-riwayat ke kota-kota. Periode ini ditandai dengan aktifnya tabi'in mencari dan menyerap hadis-hadis dari generasi sahabat yang masih hidup. Pada masa ini terkenal sahabat-sahabat yang dijuluki sebagai bendaharawan hadis, yaitu mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000. Periode yang keempat yaitu al-asr al-kitabah wa at-tadwin, atau penulisan dan kodifikasi resmi. Masa ini berlangsung pada Khalifah Umar Ibnu Abd al-Aziz sampai akhir masa abad kedua Hijriah. Khalifah Umar mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan terhadap hadis yang belum pernah dilakukan oleh semua khalifah. Ia memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amr Ibnu Hazm supaya membukukan hadis Nabi SAW yang terdapat pada wanita terkenal murid Aisyah, Amrah binti Abd al-Rahman, Ibnu Sa'ad Ibnu Zurarah Ibnu Adis, serta hadis-hadis yang ada pada Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar As-Siddiq, seorang pemuka tabi'in dan salah seorang dari 7 ahli fikih Madinah. Kebijaksanaan khalifah ini oleh sejarawan dicatat sebagai kodifikasi pertama secara resmi. Periode yang kelima yaitu al-ashr al-tajrid wa al-tahsi wa al-tankin, atau pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan. Periode ini menanggung dan mencari
pemecahan terhadap masalah-masalah hadis yang muncul dan belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Di samping itu, kegiatan lainnya pada periode ini adalah yang pertama, mengadakan lawatan atau rihlah ke daerah-daerah yang semakin jauh guna menghimpun hadis-hadis dari para perawi. Yang kedua, membuat klasifikasi hadis yang marfu, mauquf, dan maktu. Yang ketiga, menghimpun kritik-kritik yang diarahkan baik kepada rawi maupun matan hadis dan memberikan jawaban atas kritik tersebut. Di masa ini lahirlah ulama hadis yang telah menyusun hadis-hadis yang berkualitas menurut kriteria penulisannya, misalnya Imam Al-Bukhari, karyanya yang terkenal adalah Al-Jami, dan Imam Muslim. Periode yang keenam yaitu Asir al-Tahzib wa al-Tartib al-Istadrak wa al-Jami, atau pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Pada periode ini tumbuh asumsi untuk merasa cukup dengan hadis-hadis yang telah dihimpun oleh ulama mutaqaddimin. Oleh karena itu, dirasa tidak perlu lagi melakukan lawatan ke berbagai negeri untuk mencari hadis. Para ulama pada periode ini berusaha untuk memperbaiki susunan kitab, mengumpulkan hadis serta pengumpulan hadis disusun dalam bagian-bagian yang telah sistematis. Di masa ini pula bermunculan kitab-kitab syarah, yaitu kitab-kitab yang mengomentari kitab-kitab hadis tertentu yang lebih banyak dibuat dari masa sebelumnya. Periode yang terakhir yaitu periode ketujuh, Ahad al-Syarah wa al-Jamu' wa Takhrij. Dimulai sejak jatuhnya kota Baghdad abad keempat Hijriyah sampai sekarang. Pada periode ini masih meneruskan kegiatan masa sebelumnya. Kegiatan yang umum pada masa ini ialah mempelajari kitab-kitab yang telah ada dan mengembangkannya, membuat pembahasan-pembahasannya, atau juga membuat ringkasan-ringkasan terhadap kitab hadis yang telah ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.